Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abang dan Kakak semua. Kita bertemu kembali ya pada kelas simulasi bisnis untuk materi ketiga dan keempat. Oke, jadi pada pertemuan ketiga dan keempat ini, kita akan membahas tentang perencanaan sebuah bisnis. Atau kita ingin membahas tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam mendesain sebuah bisnis. Nah, kalau kita bahas ya, pertanyaan pertama yang muncul begini, apa sih pentingnya untuk melakukan hal ini? Apa pentingnya untuk membahas hal ini gitu ya? Nah, jadi kan ketika kita ingin melakukan sesuatu, tentu kita harus memulai dengan perencanaan. Apapun itu, kita harus mulai dengan perencanaan. Kenapa? Karena di perencanaan itulah letak sebuah tujuan. Di perencanaan itulah letak dari sebuah strategi. Jadi ketika kita sudah menentukan tujuan kita, mindset kita, goals untuk melakukan sesuatu, kemudian yang harus kita petakan selanjutnya dalam perencanaan adalah metode untuk mencapai goals tersebut. Nah, jadi kalau kita bahasakan dalam bisnis, ketika kita ingin mulai sebuah bisnis, maka kan tujuannya udah pasti nih ya, yaitu adalah mendapatkan keuntungan. Kemudian bagaimana cara kita ingin mendapatkan keuntungan itu? Nah, maka itu juga harus dirumuskan dalam perencanaan. Oke, kemudian yang ingin saya sampaikan gini. Materi ini itu cukup panjang. Jadi ini merupakan materi untuk 2 pertemuan, yaitu pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Jadi mungkin nanti video ini akan dibagi juga 2, akan terbelah 2. Ya. Jadi nanti Abang dan Kakak setelah lihat video ini, kalau materinya masih sepenggal, silahkan lihat video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk kehadiran Abang dan Kakak harus untuk like, kemudian juga komen. Dan untuk supportnya saya harapkan Abang dan Kakak bersedia mensubscribe channel YouTube ini ya. Oke, kita masuk ke PowerPoint ya. Nah, ada 5 langkah ya, Abang dan Kakak. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat atau menyusun rencana sebuah bisnis. Oke, yang pertama itu adalah kita harus merumuskan produk apa yang ingin kita jual. Pertanyaan kenapa ini menjadi penting? Karena terkait dengan segmentasi pasar, Abang dan Kakak semua. Jadi kita harus rumuskan dulu apa produk yang ingin kita buat. Yang kedua, mengapa produk tersebut dijual atau dibuat? Menariknya kadang begini sih. Ada beberapa pebisnis ya. Ada beberapa pengusaha yang dia jadi pengusaha itu karena kecelakaan. Misal, dia jadi agen travel. Kenapa dia menjadi agen travel? Karena dia suka jalan-jalan, dia tahu banyak tempat. Heritage itu. Dia tahu banyak tempat yang menarik, bagaimana seluk-beluknya. Karena dia suka jalan-jalan, itulah yang kemudian membuat dia bisa membuka traveling, usaha travel. Kemudian ada yang hobi makan, yang memiliki cita rasa tinggi, sehingga apa? Dia buka usaha kuliner, makanan. Jadi bermacam-macam. Jadi ketika kita sudah merumuskan kenapa produk itu dibuat, sebenarnya alasan yang paling ingin dicari adalah apakah produk itu, apakah usaha kita itu, kita menyenanginya. Kita senang dengan itu. Hobi nggak? Habit kita nggak di situ? Ketika itu sudah menjadi habit kita, kegemaran kita, kesenangan kita, maka sebenarnya itu menjadi motivasi. Menjadi peneguh pendirian.
ketika pada saat melaksanakan bisnis, ternyata kita menghadapi kendala-kendala. Tentunya ya, mengelola sebuah bisnis tidak semudah membalikan telapak tangan, abang dan kakak semua. Ketatnya persaingan yang ada, ya, belum lagi dari perang harga, perang promosi, perang diskon. Banyak perang yang terjadi sebenarnya. Perang cita rasa, perang tempat, banyak. Jadi banyak sekali persaingan, jadi ketat sekali persaingan-persaingan di dunia usaha itu. Dan juga terkadang ya, yang perlu kita perhatikan ketika memulai sebuah usaha itu nanti, kita tidak langsung mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, terkadang inilah yang membuat mental pengusaha itu down. Atau jadi ogah-ogahan adalah seperti tidak menjanjikan, saya bekerja aja deh. Kalau kita belajar dari pendiri KFC sebenarnya, berapa ratus kali dia sudah ditolak. Dan bagaimana dia menjajahkan jualannya itu. Perjuangan yang tidak mudah. Tapi lihat KFC sekarang. Nah, jadi seperti itu dia, abang dan kakak semua. Namun ketika kita ternyata ya membuat produk itu bukan karena kesukaan kita, tapi karena memang ini lagi trending. Misal contoh, 2 atau 3 tahun yang lalu, atau mungkin lebih ya, ada musimnya batu akik. Nah, karena lagi musim batu akik, maka banyak bermunculan bertebaran penjual-penjual batu akik. Yang dulunya dia tidak jualan batu akik, kemudian jualan batu akik. Kenapa? Karena memang lagi trending. Atau saat sebelum coffee shop itu semasif sekarang atau sebanyak sekarang. Dulu kan bukan eranya coffee shop, dulu eranya kafe. Sekarang kafe juga sudah bertransformasi menjadi coffee shop kan. Kenapa? Karena memang lagi booming. Lagi dicarinya itu. Nah, kenapa ini penting? Ya, karena memang ketika mengelola sebuah usaha itu harus didasari landasan pikiran yang rasional, landasan pikiran yang objektif. Maka sebaiknya memang dianjurkan ketika memulai bisnis itu ada studi kelayakan bisnisnya. Tidak gujuk-gujuk, oh ini bagus nih kayaknya nih. Pemikiran yang 1 jam kemudian merenung, oh ini sepertinya bagus nih. Tidak didasari itu saja sebenarnya memulai sebuah bisnis ini. Jadi kemudian kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu kita bertanya dan menentukan siapa pangsa pasar targetnya, siapa target pasarnya, siapa pembeli yang ingin kita tuju. Ini sambungan yang nomor 1. Kenapa ini menjadi penting? Karena pola promosinya nanti akan berbeda. Sederhananya begini. Abang dan kakak pernah lihat iklan Ferrari, iklan Lamborghini di TV? Kalau saya pribadi, saya tidak pernah. Kalau abang dan kakak, ya maka jawaban saya mungkin jarang. Mereka promosi di tempat-tempat yang eksklusif, di tempat-tempat yang tertentu. Mengapa demikian? Karena target mereka bukan orang-orang yang menonton TV. Mereka tidak perlu menghamburkan uang untuk promosi ke sana. Maka harus ditentukan dulu. Ketika kita ingin menjual barang targetnya adalah anak-anak tapi harganya cukup mahal, maka sebenarnya kan kita bukan promosi hanya kepada anak itu saja, tapi juga kepada orang tuanya. Kan begitu. Kenapa demikian? Karena kalau anak-anak
orang yang berada pada menengah ke bawah juga tidak mungkin menjual barang, tidak mungkin membeli barang-barang kita. Kalau memang harga barang kita cukup mahal. Nah, jadi itu pentingnya mengapa kita harus menentukan siapa target pasarnya. Dan juga ini bisa menjadi dasar di mana letak dari usaha kita juga. Kenapa ini bisa menjadi dasar dalam penentuan tempat usaha? Contoh sederhana. Ketika pangsa pasar kita adalah golongan menengah ke atas dan relatif biasanya kaula muda, maka tempat kita sediakan lebih di mall atau tempat-tempat hits, tempat-tempat nongkrong, kan gitu. Nah, jadi itulah dasarnya saya katakan tadi mengapa target pasar itu menjadi salah satu dasar dalam penentuan tempat. Jadi dapat rasional berpikirnya. Kemudian yang keempat, kapan produk akan dibuat? Ini terkait dengan momentum ya. Jadi memang kadang buka usaha itu, dalam menjalankan usaha itu, ada momentum-momentum tertentu yang memang harus dimanfaatkan, dan terkadang juga ada momentum-momentum tertentu yang malah menjadi hambatan. Contoh saja, ketika kita buka usaha kuliner pada saat awal-awal mula COVID, mati usahanya. Kenapa? Karena PSBB. Nggak boleh orang keluar-keluar. Nggak boleh orang nongkrong. Tapi ketika kita buka usaha alat kesehatan pada momen COVID, bisa lancar jaya usaha kita. Nah, jadi itulah yang saya maksudkan. Momentum itu ada yang harus kadang bisa kita manfaatkan, tapi malah kadang ada yang malah jadi penghambat. Maka penentuan dari kapan produk itu dibuat jadi penting. Karena kita akan melihat momentumnya. Kita tarik lagi ke dunia otomotif misal, contoh. Ketika pajak pembelian itu diturunkan atau bahkan ada di nol rupiah kan oleh pemerintah, maka penjualan mobil bekas akan menurun. Karena orang lebih mengejar yang ke situ. Nah, itu misal contoh-contoh terkait dengan momentum itu ya. Nah, kemudian nomor 5, di mana produk tersebut dibuat atau tempat usaha. Maksudnya ini begini sih. Ya, bagaimana produk kita itu menjangkau pasar. Semakin dekat, semakin baik. Kenapa? Karena ada dua faktor penentu. Yang pertama adalah faktor cost dari distribusi. Semakin jauh semakin jauh antara tempat produk, kemudian juga konsumen, maka biaya distribusi akan semakin besar. Nah, biaya distribusi ini dia terintegrasi dengan resiko. Apa saja resiko yang dimaksud? Resiko kecurian, resiko kecelakaan, dan resiko-resiko yang resiko terkena bencana alam, resiko datang tidak tepat waktu karena macet, mobil mogok, dan segala macam. Nah, jadi semakin besar biayanya, semakin jauh jaraknya, semakin besar biayanya, semakin tinggi pula resikonya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, jika polanya dibalik. Konsumen yang mendatangi tempat usaha. Semakin jauh tempat usaha kita untuk dijangkau oleh konsumen, maka konsumen bisa jadi akan beralih ke tempat yang lebih dekat. Apalagi ketika tempat kita itu dipenuhi dengan kemacetan. Harus dilewati titik-titik macet yang banyak. Makanya akan menjadi perhatian-perhatian tentunya.
Paling kalaupun orang kepengen kali gitu kan, karena usaha kita hits banget gitu ya. Lah datang ke sana, ya paling cuma sekali aja ngerasa. Untuk menjadi langganan, mungkin tidak. Karena upaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai usaha kita itu cukup besar. Di tengah padatnya atau tingginya ya, kontestasi usaha ini ya saya rasa cukup sulit. Maka tempat itu strategis. Maksud dari kata strategis itu adalah mampu dijangkau atau mampu menjangkau pangsa pasar. Bukan berarti tempat strategis itu adalah tempat ramai. Ya betul tempat ramai, maksudnya tempat ramai dari pangsa pasar kita. Percuma tempat ramai kalau tidak di pangsa pasar kita. Nggak ada juga yang beli. Gitu ya. Oke, ini sedikit penjelasan mengenai apa itu business plan atau rencana bisnis. Business plan adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Jadi dalam membuat business plan itu kita harus menggambarkan, ya, menjelaskan, mendeskripsikan secara rinci seluk-beluk mengenai usaha kita. Tujuannya memberikan gambaran yang jelas, yang konkret, yang dilakukan oleh usaha. Ini bisa menjibati kepada diri kita dan juga pada investor. Kenapa penting dari kita? Jadi ketika kita tuliskan itu, kita bisa membacanya berkali-kali, kita bisa menimbangnya berkali-kali, kita bisa mengevaluasinya, sehingga ide atau gagasan terkait dengan bisnis plan itu semakin baik. Itu pentingnya kenapa ditulis. Kemudian yang kedua, kenapa itu juga perlu dilakukan? Agar itu menjadi bahan kita dalam meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya ke kita, ke usaha kita. Nah, ini tinggal tahapan-tahapannya tinggal dibaca. Yang setelah mengetahui membreakdown dan segala macam, ini tahapannya. Yang keempat itu ide usaha, rumusan konsep, studi kelayakan. Ya. Bagaimana cara melakukan studi kelayakan bisnis? Nah, itu akan kita bahas pada materi yang selanjutnya, video yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke aspek manajemen produksi. Kesimpulannya sih gini sih, terkait dengan aspek manajemen produksi ini kita kembali kepada fungsi manajemen yang disebut sebagai POATS, planning, organizing, actuating, controlling. Yang mana tujuan dari POATS ini adalah nyawa dari POATS ini adalah efektivitas dan efisiensi. Maka ketika kita bahas manajemen produksi, yaitu terkait dengan mengatur, mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi kegiatan produksi. Sehingga dia bisa lebih efektif dari segi biaya dan waktu. Kecepatan produksi apa fungsinya? Untuk meninggikan perputaran produk. Efisiensi biaya apa fungsinya? Untuk menekan kos. Kenapa penting menekan kos? Karena untuk mendapatkan laba, rumusnya adalah pendapatan dikurangi pengeluaran atau beban. Otomatis, contoh ada ya, ketika pendapatannya sama. Pendapatan kita bulan 5 itu 70. Pendapatan kita bulan 4, 70. Tapi pengeluaran kita di bulan 4 itu 50. Pengeluaran kita di bulan 5 itu 30. Maka keuntungannya akan berbeda tuh di bulan 4 dan bulan 3 dan di bulan 5. Di bulan 4 keuntungannya 70 dikurang 50, sisa 20, maka laba hanya 20. Di bulan 5
Pendapatan 70, bebannya cuma 30, maka keuntungan kita adalah 40, 2 kali lipat dari bulan 4. Jadi walaupun dari segi pendapatan sama, tapi dari rating laba akan naik ketika kita mampu menekan cost. Maka itu penting untuk dilakukan. Jadi saya ulangi sekali lagi, aspek yang akan dikaji dalam manajemen produksi terkait dengan mengatur, mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan produksi agar efektif dari segi biaya dan waktu. Sorry, terbalik. Oke. Oke. Oh, sorry. Apa itu produksi? Apa itu produksi? Produksi itu adalah sebuah proses pengolahan suatu input menjadi output. Jadi saya ulangi sekali lagi, produksi adalah proses pengolahan suatu input menjadi output. Apa contohnya? Air dibekukan menjadi es. Proses untuk merubah air menjadi es ini ya, itu disebut sebagai produksi. Nah, itu contoh sederhananya. Oke, perencanaan produksi. Perencanaan produksi dilakukan dengan tujuan mengadakan persiapan sistematis untuk proses produksi yang akan dijalankan. Dalam menyusun perencanaan produk, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah, saya ulang. Jadi kuncinya adalah mempersiapkan secara sistematis proses-proses produksi yang akan dijalankan. Contoh konkret. Ketika kita ingin membekukan membekukan air menjadi es. Maka bagaimana proses membekukannya itu? Itulah yang dimaksud dengan perencanaan produksi ini. Apakah kemudian air dibekukan, bagaimana proses pembekuannya, mesinnya bagaimana, dan apa segala macam, inilah proses perencanaannya. Bagaimana alur masuk air itu, bagaimana dan segala macamnya. Kalau sederhana ya saya bilang, kalau di toko kelontong, air dibungkus sama plastik gula, diikat, ditaruhkan dalam freezer, kulkas, ditunggu sampai 5 jam. 5 jam sudah beku. Atau mungkin kurang, sekitar segitulah ya. Nah, itu kan perencanaan yang sederhana. Tapi kalau pembuatan massal tentu kan berbeda. Ada tahapan-tahapannya. Terkait nanti ada target produksi per harinya. Bagaimana biaya yang lebih murah. Nah, maka ya, dalam menyusun perencanaan produk, hal yang perlu diperhatikan ini. Jenis barang yang diproduksi, kualitas barang, jumlah barang, dan bahan baku. Kenapa jenis barang yang diproduksi? Ya karena lain produknya, lain juga proses produksinya. Lain juga cara untuk memproduksinya. Lain produknya, lain cara memproduksinya. Nggak sama. Nggak sama buat es batu sama buat mobil. Kemudian kualitas barang. Kualitas barang ini terkait dengan juga berarti kualitas produksinya. Semakin baik kualitas yang diinginkan, maka proses produksinya harus semakin dijaga kualitasnya sebaik mungkin. Contoh misal, contoh es batu ini tadi ya. Airnya kan bisa bersumber dari air keran, bisa bersumber dari air masak, bisa bersumber dari air yang disuling. Ada 3 nih ya. Saya contohkan ya. Tunggu sebentar. Oke, saya ulang sekali lagi.
Kita cerita soal air tadi, kualitas produksi ya. Air tadi contoh misalnya ada 3. Ada air dari keran, ada air dari masak, ada air suling seperti air galon isi ulang gitu. Oke, pertama ketiga input ini akan mempengaruhi output, tapi tidak cukup hanya di input. Prosesnya juga, contoh misal, ketika dia diproduksi ya oleh mesin yang tidak higienis karena ini terkait dengan makanan, tentu banyak bakteri dan apa dan segala macam. Walaupun tidak terasa dampaknya sekarang. Dan ketika dengan alat produksi yang higienis, ya, maka outputnya juga akan higienis, baik bagi tubuh. Maksudnya tidak menimbulkan kerusakan bagi tubuh. Namun perlu diperhatikan begini. Alat yang tidak higienis berarti kan dia perawatannya, ya, biaya perawatannya lebih rendah dibandingkan dengan alat yang higienis. Itu terkait dengan standar, terkait dengan kualitas. Ya, tapi tentunya harga es yang diproduksi tadi dengan 2 cara berbeda, itu tidak mungkin harganya sama. Maka ada harga, ada barang. Itu terkait dengan kualitas. Yang ketiga terkait dengan kuantitas. Jumlah produksinya. Tadi sebenarnya sudah saya gambarkan. Ketika yang jualan jualan kelontong, dia cukup di freezer kulkas yang ada di rumah ya cukup. Tapi kalau dia jualan yang skala besar, apalagi jualannya es kristal itu, maka dia butuh alat khusus. Nah, jumlah alat ini juga akan mempengaruhi jumlah produksi. Ketika dia butuh, contoh, satu alat dia bisa memproduksi 500 butir es kristal. Satu hari perusahaan itu ya harus memproduksi 3.000 es kristal dalam satu hari. Maka setidaknya paling minimal dia harus punya 6 mesin. Tapi kalau menurut hemat saya, dia harusnya punya 8 mesin. Kenapa? Karena jangan sampai mesin itu selalu berproduksi di batas maksimumnya. Yang kedua, jangan sampai mesin itu tidak ada istirahatnya. Yang ketiga, untuk jaga-jaga ketika satu mesin rusak, punya cadangan. Nah, itu terkait dengan prepare-nya. Nah, yang keempat juga bahan baku, sudah kita bahas. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang B adalah pengendalian produksi. Tadi kan di awal kita udah cerita tuh terkait dengan efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya, tepat waktu dan tepat guna kan gitu ya. Nah, disinilah proses untuk memastikan tercapainya efektivitas dan efisiensi tadi di pengendalian produksi. Hal yang dilakukan ada 3. Yang pertama itu menyusun perencanaan jadwal kerja. Kenapa ini penting? Karena perencanaan jadwal kerja itu adalah uraian aktivitas dalam mencapai tujuan. Jadi kan nggak gujuk-gujuk kita bisa sampai tujuan kan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, disitulah disusunnya. Disitulah dia maksud dari menyusun rencana kerja atau jadwal kerja. Kita punya target minggu depan harus produksi 5.000 es batu misalnya. Dalam 1 minggu kita harus produksi 5.000 es batu. Saat ini kapasitas kita satu harinya 1.000. Maka secara otomatis ya harusnya kita bisa memproduksi 1.000 per hari.
1000. Nah, itu terkait dengan jadwal kerja. Itu penting karena disitulah kita membreakdown langkah-langkah, tahapan-tahapan, hal-hal yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Yang kedua itu pengaturan jadwal kerja, pengaturan detail rencana sistem kerja. Ini lebih teknis ya sistemnya. Ini lebih teknis sistemnya dari yang nomor 1. Contoh gini, sudah direncanain. Oke. Rencana strategisnya terjadi. Untuk mengimplementasikannya, ya, tentu mungkin ada tahapan-tahapan, ada perubahan-perubahan yang tidak signifikan dan tidak substantif bentuknya. Tapi fleksibilitas ini dia agar tetap terlaksana di lapangan. Saya ulangi sekali lagi. Maksud dari nomor 2 ini adalah rencana strategis yang sudah tertuang pada nomor 1. Ketika dalam pengimplementasiannya, ya, butuh sedikit perubahan, ya, yang sifatnya dia tidak signifikan dan tidak substantif, maka kan perlu diatur, dikondisikan sedemikian rupa sehingga rencana strategis tadi sudah bisa dijalankan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah menentukan target pasar. Nah, target pasarnya juga sudah saya jelaskan pada penjelasannya sebelumnya. Jadi, agar menghemat waktu tidak saya jelaskan lagi. Oke, ini materi yang terakhir ya untuk video ini. Yang C, pengawasan harus dilakukan saat proses produksi berlangsung. Tujuannya agar hasil produksi yang dihasilkan pengawasan produksi sesuai dengan yang diharapkan. Bagian dari POATS ya, bagian dari POATS terkait dengan instrumen pengawasan. Kenapa pengawasan itu penting? Saya tidak langsung menjudge orang itu wajib diawasi, tidak menjudge. Tapi pada hakikatnya, pada fitrahnya memang manusia itu tempatnya hilaf. Sehingga butuh satu sama lainnya untuk saling mengingatkan. Kalau kita bicara hakikat kan begitu ya. Nah, itulah pentingnya pengawasan juga pada tahap manajerial. Agar manajerial bisa mendetek di mana ketika ada masalah, di mana letak masalahnya. Sehingga solusi bisa dihasilkan. Ketika masalah ini tidak terdetek, maka solusi yang ditawarkan bisa jadi bukan win-win solution. Maka itulah pentingnya pengawasan. Jadi manajerial turun langsung, terjun langsung, melihat, memantau kondisi di lapangan. Ya. Walaupun tidak pada leader-leadernya, tapi mengirimkan perwakilan-perwakilannya. Yang pertama ya untuk mendeteksi permasalahan yang ada. Yang kedua untuk memastikan, menjamin target-target yang sudah ditentukan itu tercapai. Contoh misal tanpa ada pengawasan, kendala terjadi. Pekerja tidak bisa menyelesaikannya. Akhirnya pada saat laporan, penentuan akhir dari tujuannya nggak tercapai. Nah, itulah dari fungsi dari pengawasan ini. Ada 3 hal juga yang harus dilakukan. Yang pertama menetapkan SOP ya, standar dan kualitas barang. Udah kita bahas tadi setelah ditetapkan, ya melaksanakan produksi tepat waktu, juga sudah saya jelaskan apa fungsi dan tujuannya. Yang terakhir adalah quality control, pengecekan produk. Nah, kenapa ini penting ya? Supaya tidak ada barang cacat yang terjual di pasaran dengan harga yang sama dengan harga yang tidak cacat. Khawatirnya ada ketidakpuasan konsumen nanti. Jadi biasanya kalau ada yang gagal produksi, kalaupun itu dijual di pasaran, biasanya harganya akan berbeda. Jauh lebih murah dari barang yang aslinya. Nah, itu materi kita pada sesi video kali ini. Sebenarnya ini ada 25 slide,
Maka mungkin ini akan menjadi 3 pertemuan ya. Jadi 3 pertemuan, berarti ini materi pertemuan 3, 4, dan 5. Oke, ini saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.